Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Revaldo Febiansyah dengan NPM 241705-2021. Saya dari kelas S1 Sistem Informasi. Oke, saya akan membahas studi kasus terkait mata kuliah pengantar organisasi komputer. Saya akan membahas tentang program assembly yang kalkulator penambahan dua bilangan tampilkan di visual display. Oke, baiklah, mungkin langsung saja ya. Pertama-tama, oke, ini kita bikin dulu judulnya, kalkulator penjumlahan dua bilangan. Oke, pertama kita langsung menghubungkan hasil akhirnya nanti ke menghubungkan register yang menyimpan hasil akhir ke display unit di mana hasil akan ditempatkan. Karena di sini kan saya akan melakukan penjumlahan ya. Berarti kotak pertama itu bilangan pertama, kotak kedua itu tanda tambah, kotak ketiga itu bilangan kedua, kotak keempat itu sama dengan, dan kotak kelima itu hasilnya. Berarti kita di sini itu C4 ya. Oke, C4 berarti kita move DL C4. Oke, lalu kita masuk ke apa ya? Ini inisiasi angka agar tidak error. Karena di sini kan programnya bakal berjalan 30, 31, 32 dan seterusnya gitu kan, sesuai angka. Jadi kita perlu inisiasi menyimpan 30 yang nantinya akan dipakai untuk mengurangi hasil penjumlahan dengan 30 agar hasil akhirnya yang ditampilkan di visual display unit itu tidak error. Baiklah, berarti di sini kita masukkan ke BL ya 30-nya. Lalu juga kita move ini A3 ini untuk menunjukkan memori. Oke. Lalu jika sudah, berarti kita masuk ke input bilangan pertama. Oke, di sini saya akan membuat inputnya itu dari keyboard. Jadi in 00 ya. Ini kita tambah M dulu aja. Soalnya ganggu tuh. Oke, kita move A0 ya. Kita hubungin dulu ini AL. Lalu kita move yang channel juga. Nah, ini kan memindahkan bilangan pertama, input bilangan pertama itu ke kotak pertama. Setelah kotak pertama kita ada apa namanya, tanda tambah. Jadi kita di sini masukin AL itu tanda tambah dalam ASCII. Mana tambah S di atas? Ini dia. Itu ada 2B. Berarti 2B kita masukkan. Lalu kita tampilin di berarti di C1. Jika sudah, kita masuk ke input bilangan kedua. Kita pakai keyboard lagi. Lalu kita lakukan hal yang sama, berarti ini A1 ya. Kita move A1 di AL juga. Lalu C1 nya C2 karena C1 tadi udah dipakai untuk tanda tambah. Berarti di sini kita pakai C2 AL. Oke, dan ini bilangan kedua kan masuk ke C2. Selanjutnya kita menampilkan sama dengan di kotak keempat, berarti move
itu ada di tunggu, sama dengan itu dalam ASCII. Oke nih 3D. 3D kita simpan dulu ke AL, baru dari sini kita pindahin ke C3. Oke. Jadi di sini bakal input satu itu di kotak satu, lalu di kotak keduanya kita menampilkan tanda tambah ya. Terus di kotak ketiga itu input bilangan kedua, dan juga di kotak keempat itu ada tanda sama dengan. Oke, lalu kita masuk ke berarti ini proses penjumlahan ya harusnya. Oke, berarti kalau udah kita tinggal simpan angka-angkanya tadi ke register. Nah, di sini gunanya inisiasi tadi ya. BL itu bakal kita kurangin dengan 30. Di sini misalkan A0 ini kan nanti dari hasil penjumlahan kan. Misalkan itu adalah 34 masuk ke BL. Di sini BL bakal dikurangi 30, berarti tinggal 4. Nah, 4 itu dia bisa masuk ke visual display unit, nggak kayak 30 itu nggak bisa masuk ke visual display unit, dia bakal error. Oke, kita lanjut lagi ke yang keduanya, berarti move CL ya. Oke, kalau BL udah berarti CL ini juga sama, kita lakukan hal yang sama, kita kurangin dengan 30, baru kita jumlahkan CL sama BL yang nantinya disimpan di BL. Lalu kita move, ini kita kasih tanda dulu, berarti ini pemindahan hasil. Kita move analisa, berarti A2. Oke, nah BL kita masukin ke A2, lalu CL A3 tadi ya. Ini kita masukin ke memori A3, kita simpan di CL dulu. Oke, jika sudah, oke, berarti ini kita jumlahin inisiasi tadi, yang berarti add BL CL ini, dan hasil sama penjumlahan. Menghitung hasil akhir dan pemindahan. Oke, jika sudah, ini kan hasil akhirnya ada di BL. BL berarti kita pindahin ke DL, karena di sini DL yang terhubung ke kotak yang dimana hasil akan ditampilkan. Ini kita tambahin menghubungkan hasil akhir ke visual. Berarti ini kita tinggal move DL PL. Ini N-nya jauhan, kita kasih 2 aja. Oke, ini harusnya sih udah benar ya. Kita coba assemble. Oke, masih bisa, berarti tinggal kita run. Oke, input pertama misalkan 1, lalu input keduanya itu 1. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tuh, di kotak pertama itu bilangan pertama, di kotak kedua itu tanda tambah, di kotak ketiga itu bilangan kedua, di kotak keempat itu sama dengan yang ini, lalu di kotak kelima itu hasil akhirnya yang udah diinisiasi tadi di awal. Oke, kita coba lagi yang lain, misalkan 4 ditambah 4. Nah, di sini masih bisa karena dia masih dikurangin itu kan.
Coba kalau kita bikin yang hasilnya itu 2 angka, misalkan 6 ditambah 6. Nah, dia bakal error ya, karena dia udah 2 angka dan nggak bisa udah nggak masuk ke ini tadi ya, inisiasi typo lagi, inisiasi angkanya agar tidak error tuh nggak berfungsi. Maka dari itu dia bakal error. Oke, kita coba lagi. 5 ditambah 4. Oke, berhasil ya. Jadi mungkin sekian aja program kalkulator penjumlahan 2 bilangan dari saya. Bila penjelasan dari saya kurang jelas, mohon maaf, karena ya saya juga masih bingung dalam menjelaskan. Cuman kurang lebih logiknya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri sekali lagi, terima kasih buat semuanya dan juga mohon maaf jika ada kurang dari video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.